Ini maksudnya desa apa sih ya? Desa Ciwalen, Ciwalen. Garut Kota. Ini kan aset desa nih sebetulnya ya. Iya, Aset desa untuk peningkatan perekonomian lah. Betul. Kalau misalkan ada support dari desa. Nah sekarang respon desa untuk ini ada ya, nggak sih gitu? ya harus ada yang mau berjuang melakukan. Di tahun 20 sampai 40 gitu kan. Nah, dari tahun 40 ke 63 itu kan masa-masa gerombolan itu kan? Iya, Nah, dari 63 ke 70. ke 70-an. Ke 70 gimana tuh? Ya nyambung cerita tadi, mungkin pelaku pada tahun itu bapakku. Karena pas katakan sebagai usia di 15 ke 25 sebagai pemuda yang inovatif lah. Sampai beliau mendapatkan film yang bisa diputar dengan gayanya pada waktu itu susah dengan zaman pemberontakan. Ini di sini udah mulai muter-puter film. Film pertama. Aduh, itu harus bapakku ya, karena itu juga direcord ada ulasan suara bapak yang karena dia pelakunya langsung kan. Nah, kalau sekarang aku pada hari ini hanya yang diserap rangkuman beliau aja, Betul. bahwa mengembalikan roh gedung dengan perjalanan waktu ketika bapakku 63 ke 70 ke 2000 mungkin sampai 8283 lah lemahnya film perfilman kita tuh. Nama bapak siapa? Haji Ekustia. Haji Ekustia. Setia. Kalau dulu dari tahun 20 itu ya apa sih awal berdiri apa itu dikomersilkan atau hanya buat apa? Tempat berkumpul aja. Tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Jadi buat hiburan aja gitu ya. Ya, atau ada suatu bukan kasus artinya tempat silaturahmi berkumpulnya karena di situ berbaur juga para pengusaha atau petani. Ada karena dengan berkembangnya pada waktu itu dengan hasil alamnya rempah-rempah. Nah, di situ juga ada yang melakukan mungkin si pemerkasa ini. Kalau dulu muncul Bushe ya. Iya. Ini juga saya terngiang hanya cerita bapak dan zaman kakekku kan. Saya belum lahir. Ini tempat berkumpulnya ulama dan cendekiawan. IO-nya mungkin ya para petani yang udah trading macam rempah-rempah. Dan itu adalah sedikit foto atau zaman pada tahun 22-an dengan nama Juliana. Nah, ini namanya dulu kalau pendiri itu dulu namanya Orion. Iya. Orion diambil dari bintang galaksi yang paling gagah. Mungkin kesana juga efeknya buat penyiaran, buat pesan yang disampaikan. Nah, setelah Orion, karena berkembangnya juga efeknya dulu ini sini itu Belanda, ada Juliana di sana kan ada Juliana. Robahlah nama Juliana. Udah Orion, Juliana, Elita. Mungkin dulu orang-orang elit lah di sini. Yang ngebahas atau sekarang Inong atau yang ditunjuk sama rakyatnya. Dewan lah katakan hari ini. Elita, setelah Elita Juliana, Odeon sendiri tempat nontonan. Dari tadinya pesan yang harus disampaikan, perkembangan film itu dari mulai film gagu itu bapak yang melakukan. Apa tuh Jim Lejim, Tarsan yang gagu gitu kan. Nah, kesininya ada masuk tahun setelahnya 65 itu masuk ke 71 ada pemilu. Nah, baru di situ seruan harus film nasional. Importir barat stop. Tahu di tahun berapa itu kira-kira? Sampai mulainya di 71 ke 80-an aja. Jasa-jasanya film 10 tahun itu pang top-topnya tuh. Nah, adapun aku cerita sedikit masalah gedung ini bisa berdiri ya karena dari dulu ini kita tuh ngelola dan mempertahankan bentuk bangunan. 83 ada gempa Galunggung. Nah, berapa kubik itu pasir di atas itu bapakku yang sendiri aja yang maksudnya dia yang melakukan sampai ini berdiri ya, bahkan dia bisa alhamdulillah sampai sekarang ini bangunan ini utuh, bangunan ini bisa saya sebagai penerus dan baru amanat dari bapakku
mengembalikan ruh gedung dengan pendiri-pendiri tadi. Ada ketika zaman Susi, nah itu tadinya lapang. Yang di samping gedung ini kan bioskop, dulu itu hall aja, on air. Nah itu bapakku yang bikinlah lapang olahraga badminton zamannya Susi, berarti di 83-an juga. Sehubungan itu dibangun pun tadinya juga karena ada gempa itu ada retak-retak. Ini dipancang cor untuk sisi-sisi yang pojok-pojok yang aman, supaya aman. Dia melakukan diikat ini semua. Ada ceker ayam lah bahasanya itu kan, di betonan supaya nahan. Makanya salah satu gedung yang emang 106 tahun masih kokoh inilah di Jalan Ahmad Yani 93 dengan sebutan saya kembalikan namanya Orion Cikuray Common Room, biar saya ngajak kepada adik-adik biar meneruskan juga fungsi gedung semestinya. Mungkin saya baru hari ini tuh mengolah dan teriak. Mudah-mudahan kersane Gusti Allah segeralah anak-anak muda dan penggiat-penggiat inovasi itu berkumpul, dan monggo ini mau tempat proses atau apa kita discuss aja, bisa kolaborasi lah untuk inovasi Garut sungguhnya. Bahkan kemarin saya jalan ada pesan-pesan sepuh juga, dia cerita bahwa Ciparahu atau besok yang masuknya normal ini kita ada PR, harus kembangin Cikuray, Pepandayan, Haruman, Guntur. Ciparahu itu? Ciparahu itu Cikuray, Pepandayan, Haruman, Guntur ya. Dan itu mungkin dengan new normal apa yang disebut peradaban. Nah itu yang disebut peradaban. Dan orang-orang dulu mungkin sebelum kita pun dia melakukan ke sini. Balik lagi ke perfilman. Kenapa Chaplin ke sini? Mungkin dari bapak atau kakeknya dia pun nyicip rempah-rempah hasil Garut. Kopinya. Apa sih bahasa sekarang kan? Mungkin kalau dulu ngobrol-ngobrol gini. Orang saya punya itu kan kolateral itu apa sih namanya? Iya kan? Kenapa kalau sekarang pengulangan meneruskan terus kepada dalam new normal itu? Tahu loh buahnya. Artinya terusin lah. Cita-cita atau olah sepuh kita, pendiri-pendiri Garut ini, apalagi ada situsnya Godog, Haruman, kenapa harus di sini, harus ke sana. Ya ntar mungkin saya juga mulai teriak dengan niat yang baik ini, ada juga keluarga yang emang punya buku dan bisa pesan yang disampaikan ini lebih jelas. Saya yakin itu karena ya tahu sendiri 2020 berbanding lurus yang sama tuh. Ada bencana alamnya ya, bencana alam juga ya di setiap desa gitu. Nah ini ya, untuk bangunan ini sendiri apa pernah renovasi atau revitalisasi lah gitu? Ya. Dari tahun 20? Beberapa kali. Udah beberapa kali. Karena udah mungkin merasa memiliki, udah seperti milik sendiri ya. Dan merasa wajib bahwa mempertahankan bentuk bangunan. Ya kalau nggak dipiara, kalau nggak ada yang bahaya terus dipacu. Tapi bentuk bangunannya tetap seperti masih ini. Begini. Hanya saja di perawatan lah. Iya. Nah, suasana masyarakat, kondisi masyarakat di lingkungan bioskop gedung ini, apa mereka itu cendekiawan, pengusaha, atau hanya masyarakat biasa gitu pada saat itu? Pada saat itu mungkin sekarang juga tidak banyak rubah. Adanya duit itu di pasar. Tuh. Dan ini. Dan ke kota. Bener. Ini kan pasar dulu, pasar baru. Nah, mungkin bertemunya para penjual dan pembeli. Artinya ada sebuah trading dan ada pembelian dan akhirnya ada penghasilan. Betul. Nah cerita-cerita mungkin itu awal mulanya. Nah si pendiri dan pemerkasa itu ya mereka-mereka lah. Berarti orang-orang sini juga ya? Orang Garut. Ya orang Garut sekitaran sini. Ya. Bisa jadi ya. Ya bahasanya mungkin orang-orang sebelum kita. Zaman teman-temannya kakek. Kalau terus zaman bapakku mah dia mah dari Orba udah
Nah, aku balikin dari Dorba itu ke, katakan udah penikmat nih, Merdeka. Nah, cuman di sini bisa aja menceng-menceng. Seperti saya dulu basic food production sama food beverage. Sasarian itu juga kan harus tahu servis, dan tamu pun saya mungkin 10 tahun berjalannya kafe. Jual bir. Akhirnya saya penggal karena tidak sasaran yang dituju hanya sekelompok ini, kegeser lah sama perkembangan anak muda yang emang min. Nah itu masuk 2017 gedung ini saya stop tempat kami non alkohol dengan slogan gitu. Mungkin mulailah adanya ramenya kopi Garut. Jadi ya naon bahasa net no sehat-sehat we. Dengan niat baik, orang baik berkumpul, insya Allah akan baik. Ya. Betul, amin, amin. Kehidupan sosial dan budaya di Garut ketika adanya bioskop ini, kira-kira gimana? Ya mungkin karena itu diadakan tidak ada masalah sampai saat ini dan sampai pada waktu itu, mungkin bisa jadi Jawa Barat ini sebagai pionir ya. Pemuda-pemuda Garut itu kenapa? Karena mereka tidak dapat film dan nggak boleh. Di sini masih bisa. Lah kenapa? Dulu zamannya kalau dari BUMN apa ya dulu Sirna Gali lah kalau nggak salah. Itu udah kelaparan karena dari mana pegawai-pegawai itu? Garut bisa muter. Makanya sebutan Bapak dulu kalau kenapa ada jenderal di Garut ya mungkin yang gaji-gaji di sana karena inovatif Garut bisa terselesaikan. Itu bahannya dari cerita Bapak Denita, ntar bisa voice record Bapak asli ya, bisa lebih pasti. Dan kalau cerita saya Bapak pas sepuh artinya sudah merasa lelah, estafetlah ke saya. Saya ngemaslah kafe, dan ketika di perjalanan pun kafe saya penggal, mungkin mudah-mudahan terakhir ini untuk selamanya. Amin, haruslah mengembalikan roh gedung untuk hal-hal yang baik. Dikembalikan lagi rohnya. Iya. Masa dulu tempat berkumpulnya ulama dan cendekiawan. Itu kalau nggak salah di Priangan ada loh, yang tahun 20. Di tahun 20. Ada gedungnya masih gini nih. Cuman agak fotonya agak udah tua gitu. Masih gini, podium kita duduk di sini. Ya mungkin pengulangan dulu kan neneknya Nita mungkin di sini. Pengulangan kita berapa ratus tahun nih, A? 106 tahun yang lalu. 106 tahun dahsyat. Nah, ngobrolin ini A, peralihan tadi bicara peralihan dari bioskop ke kafe. Yeah. Itu di tahun berapa? Tahun ketika susahnya film karena dengan masih bertahan sih ketika ada, kalau nggak salah zaman Harmoko aku SMP-an sih Maya. Nah itu dibolehkannya produk-produk film, ada video itu mati lesu film. Nah barulah dari mana kita mempertahankan bentuk bangunan ini. Nah di sanalah ada biliar, ada badminton gitu. Ini kan dipakai lagi olahraga seperti aerobik, seperti apa. Nah baru kita juga tadinya itu juga maksud tujuan tuh kan sasaran yang dituju tuh seiahnya kafe, sesehat-sehatnya kafe. Karena saya basic juga dari emang ada sedikit sekolah sebentar di NHI, masa mau jadi urakan minnya gitu. Bahkan kalau sisi profit itu saya penggal juga karena hasilnya juga jelek untuk masalah sosial. Begitupun toko depan, kalau umpama Denita pas puasa jual jepit lah nulaku, nih kerjasama yuk ini, mungkin udah berjalan, tukang jepit aja di depan tuh toko, akhirnya ini ketutup dong. Dan itu berjalan adalah 3 kali 4 kali per tahun, 3-4 tahunan adalah toko di depan, tapi ini semakin ketutup. Dan kalau dari hasil kerjasama aku ngolah sama Denita, itu bisa 85 juta. Saya penggal juga itu. 85 juta per tahun. Tapi itu saya penggal juga. Itu dari jual. Dari satu toko? Ya kita toko aja.
cuman apa yang dijual. Nah, ini baru buih, mudah-mudahan dari kolaborasinya Ade, saya akan estafet ke adik-adik yang usia 30 juga biar matic, biar lebih cepat. Karena ini juga udah teriak. Kalau gedung ini kita nggak piara, tergerus angin lah sudah seperti Kertapati Tech mana. Apakah dikemas itu? Tolonglah mereka-mereka ini melakukan juga mana. Setelah jadi nggak jadi juga. Makanya maaf, bukannya itu kegagalan dasar, bukan saya yang melakukan. Apakah setelah hasil Superblok itu dan Kertapati Tech itu nggak ada, akhirnya dari adik-adik yang 30 ini Kertapati Tech mau nggak kegambar di situ pada tahun itu. Padahal Kertapati Tech pada waktu itu mendunia, tenun Garut kan. Dan itu mungkin tahun-tahunnya sama lah di 1918-an. Kemarin saya teriak ngadain, ternyata ada yang sholawatan dari adik-adikku yang pesantren. Kasihlah sayembara hadiah untuk kompilasi berikutnya, biar juga walaupun dari Garut kan bisa mendunia kalau itu. Itulah salah satunya kegiatan. Mungkin besok ada dari budayanya, dan akhirnya budaya dipertemukannya orang budaya dan orang agama, tidak salah sangka kan ternyata. Apalagi mau yang adu domba. Ini kadang-kadang diserang sama yang pakai ikat, padahal rohnya bukan yang pakai ikat loh. Nah, itu kejadian kemarin. Cing Garut memburu ngumpul mual gitu. Bahkan ya harus kembali lagi. Ada pesan-pesan yang harus disampaikan dan orang desanya pun melakukan itu. Dengar lagi kalau Jawa Tengah, Jawa Timur ada jaringan desa online. Ya kan? Setelah jaringan desa itu ada, nah kalau volunteernya sebagai yang menguasai lahan di desa enggak masih terkena minuman yang dari luar, narkoba atau apa, kenapa dari cerita orang tuanya enggak dilanjutin? Bisa aja karena 1+1 desa. Inovasi di sana walaupun ketak-ketuk batu apa tuh sigu atau batu permainan lama kan bisa deh. Jadi 1+1 desa itu mendidik untuk supaya juga nggak usah, kan musimnya high pada sekarang. Mungkin ya kalau emang mau kita sama-sama peka dan melakukan, insya Allah. Karena mereka juga yang pusat mungkin hanya halo, dia mintanya sinergi, tapi mau landing orang desanya atau orang Garutnya sesiap apa. Artinya kembali lagi ke gedung ini, Denita, silakan adik-adikku berkarya, berinovasi untuk yang penting bertalenta dan bertanggung jawab. Di tahun 20 itu 1920 pengelola pertama itu siapa? Pengelola pertama tuh kalau emang pas musimnya pemerintahan ya bapakku. Bapak atau kakek? Kakek tuh employee karena masa Belanda. Supervisornya lah, dia tahu ilmunya apa, proyeksionis. Artinya proyektor tuh orang yang mengerjakan proyektor tuh ya arti bioskop tuh kan, iya sumber ilmu yang dikop yang diberikan seperti narasi ini, apa yang di belakang kita ini, proyektor ya. Nah beliau dan teman-teman lah yang memfungsikan itu, dan mereka ini mungkin karena yang harus cerita lebih jelas kakekku udah di sana ya mungkin harus bapakku lah. Tapi itu ini asli kan? Iya. Asli kan? Itu Philip 55 apa? Ini nggak tahu. Dari bentar ya. Nggak tahu. Pokoknya dari triplek nih. Nggak tahu ada kaitannya sama Konferensi Asia Afrika, nggak tahu. Jadi bener asli. Ini alat ini ada berapa? Ada 2. Karena dulu kalau ya zamannya IT-nya sebegininya, jadi satu deal itu pindah roll lah. Kalau ini udah muat habis, nah pindah ke proyektor 2. Jadi yang bersambung. Di depan itu? Iya, yang di depan. Berarti iya. Bapak pada saat usia itu, Bapak Ekustia ya? Iya. Bapak Haji itu. Usianya di tahun 20 berapa tahun tuh, A? Tahun 20 dia belum ada. Belum ada? Belum ada. Dia lahir di tahun 40-an. Jadi ketika 40 kesinilah Bapak. Gitu. Dari pas lahir usia 12, 13, 14 tuh dia udah, karena dibawa dengan
menir-menir gitu kan, kakek, teman-temannya kakek, gitulah mungkin kira-kira. Nah, yang inovasi ini udah ada, film nggak datang. Nah, Bapak dan kawan-kawannya bisa ada, nggak tahu itu ceritanya. Dan ada saksi hidup, emang seperjuangan beliau adalah lagi beberapa orang, ada 4 orang kemarin yang saya temuin. Mungkin perlu juga direcord. Kayaknya perlu ketemu sama Bapak deh. Boleh. Kita ketemu. Nah, AA berarti di sini generasi satu kakekku ketiga. Dari tahun AA sendiri nih, dari tahun berapa mengelola? Kalau mengelola pool dari keamanat belum amanah nih, dari Bapak langsung tahun masuk 2002-an. 2002 full sama gitu. Dan itu sudah masih berbentuk bioskop atau? Udah nggak ada bioskop. Udah nggak ada bioskop. Bioskop nggak jalan, lagi belum kafe. Yang jalannya masih biliar. Udah ada popsinya dulu gitu waktu itu. Dan semenjak ini vakum dari bioskop, gedung ini dipakai apa? Atau stuck aja gitu, nggak ada? Paling kegiatan nggak ada, paling kegiatan olahraga keluarga. Kakakku ada temennya aerobik. Jadi sebagai apa sih yang ngasih saran juga nih mereka kan, itu kan kecewek-cewekan tuh. aerobik ternyata ada 20-30 orang. Ya kita mah stuck di sini, di sanalah dia di tempat lain bikin begitulah. Kalau sebelumnya dari bibi adik-adik Bapak itu dulu tari asli apa betul. Dia di sanggar seni tari. Nah, dia sempat ke Jepang. Di sini. Ya mungkin efek dari orang tua dulu bahwa di sini tempat yang begitu nih. Seni tari yang pernah pertukaran seni itu kita Garut masih hidup bibi. Dia yang ke Jepang yang ini tari topeng sama tari keris. Ada sekarang itu dia bisa menguatkan, mudah-mudahan adik-adik ini juga serius dengan prak-prakan anak kan tidak buih aja kita juga pok ini capek kalau nggak estafet ke adik. Nanti ada juga yang pek saya yakin. Mungkin bibi aja kita datangnya aja bibi. Jangan dari saya teriak. Masih ada. Ada, dia sekarang di IB Motor yang kopi di itu punya dia juga yang kopi di apa tuh teh? Perumah dulu. Asri. Bumi Asri. Jalan Pembangunan Bumi Asri. Itu milik dia. Kalau di Papandayan dia IB Motor. Kemarin baru saya ajak untuk bahwa tadinya juga dia nikah awal mulanya bobogohannya dia merenya. Tapi kan dia mana? Supaya dia jelas deh. Mau dilandingin seperti apa? Betul, Pak. Nah ini nih menyimak nih menanggapi ini. Respon keluarga. Ya mau bibi, mau kakak, mau adik gitu ya, Bapak. Terhadap hidupnya kembali gedung ini gimana nih? Ya dia ngaminin dong. Bagus. Ya karena kalau lagi kita pengeng, Kang Rizky lagi pengeng, mah tetap aja jual alkohol kan waktu itu. Aduh. Insya Allah, cuman dia pasti ngukur lah siapa pelaku dan volunteernya, apa bertalenta nggak, gitu kan. Dan kalau tanggung-tanggung ya ini juga lagi tanggung, transisi. Transisi. Mudah-mudahan terjawab. Berarti di tahun berapa ya? Tahun 90 masih ada bioskop kan ya? Masih. Nah, 90 tuh. Berarti kan udah komersil tuh. Kalau kesini ya, bukan hanya sekedar buat perkumpulan para ulama gitu kan kalau misalkan bioskop. Harga tiket di tahun 90 berapa? Aduh, gilapnya. Pernah yang 500 perak, pernah. Lupa tuh nih. Karena kalau baca-baca di searching tuh di internet bahwa bioskop Cikuray ini, Orion ini, peruntukannya menengah ke atas. Betul. Karena kan yang kedua itu kita di Balai Paminton ya. Yang kedua di Balai Paminton kan. Yang ketiga di Sumbersari. Itu Sumbersari, ya. Chunghwa Chungwi itu ya, Chunghwa Chungwi, nama ganti nama Sumbersari. Kebanyakan film-film lebih ke
kelas 2. Maksud kelas tuh karena di sini kebanyakan filmnya barat gitu kan. Kalau yang India di Garut Theater gitu. Bahkan nama ini gedung pun sempat cuman 2 tahun. Kata bapakku itu Elita ada. Karena filmnya ya mungkin orang yang ngumpulnya so elit apa gimana ya? Betul, karena memang baca searching itu untuk menengah ke atas gitu. Kalau ini emang menjadi seperti dari hari itu Senin ke Senin, ada yang memberitakan atau menyampaikan hal yang baik, itu entah budaya, agama, atau itu keilmuan, kajian yang menjadi kepentingan atau keharusan sebagai regulasi untuk perkembangan Garut. Nah itu but-but itu akan hidup. Mudah-mudahan seperti nggak harus film saja, artisnya ya yang bertanggung jawab. Nah itu akan efeknya ya mungkin produk lokal Garut, konang reggae kayak apa tadi, dodol, ya kan, ya, dan kembali pada perekonomian mungkin. Dan itu lumayan. Atau di situ ada gula aren tapi dia trading keluar, ya kita juga bisa kolaborasi dengan seruan program-program APD katanya apa sekarang gitu ya. Saya teriak juga udah diajak ya berkantor di sini Kang. Ya saya kalau ciptakan ini perahu Nuh, saya ngajak sekoci yang emang mau ngayuh ke Pulau Harapan tuh Garut ya. Pernah ini nggak sih pernah ngedenger cerita penting gitu ya di era pada saat bioskop itu ada? Kalau ceritanya saya tidak bisa menggambarkan karena hanya cerita, tapi yang Bapak cerita dan saya pun udah mulai ngerti. Ya film Janur Kuning. Karena membludak lah. Bukan dogma ya kalau Janur Kuning. Kan pada waktu itu tuh wah, Soeharto lah ya. Wih, Janur Kuning banget dan itu gila duit di mana-mana kan, yang nontonnya berjubel. Itu saya ingat Rhoma Irama. Terus Kabayan, PKI, itu aja sejarah di benak saya. Kalau ceritanya kayak Jim Legend, terus Charlie Chaplin, saya kan hanya cerita, iya enggak ya, gitu dan itu. Kalau dari hebohnya film, terus diangkatnya film Mat Peci, nah itu masih sempat tahu, karena ceritanya di Sesak Besi itu Limbangan, heboh itu film. Tahu tambah lagi ketika gedung olahraga itu, kita sharing skill kalau bahasanya sekarang. Nah Tasik suka melatih sini, itu zamannya Susi. Kita ngadain sekolah bulu tangkis. Kalau sekolahnya kita yang ngadain, gitu. Iya. Ada jam kosong dipakai sanggar tari. Itu keluarga yang membuat. Keluarga yang ngelola. Iya. Itu. Soal pemerintah. Gimana nih supportnya? Untuk kabupaten, di kabupaten sajalah dulu, jangan berbicara provinsi dan lain-lain. Iya, mudah-mudahan karena ini juga ikon atau mereka pun sama seperti kita dalam perjalanan waktunya, pastilah tahu sejarah ini, pastilah tahu dan mungkin pernah nonton juga di sini. Mungkin ada dorongan atau seperti apa adanya yang sejauh apa yang dia selami dan sejauh apa dia sebagai mempunyai ranah pengaruh. Aku hanya bilang semoga aja karena saya melakukan juga udah dari 2016 ya. Artinya stuck, tidak profit saya karena tidak jual yang tadinya sama kafe sama apa. Alasannya kenapa nih? Apa? Itu tiba-tiba di tahun 2016 tak berhenti gitu ya, untuk tidak dikomersilkan dulu lah. Karena kebayangnya dulu aku sempat bikin percontohan 5 room karaoke keluarga. Percontohan. Kalaulah efeknya itu menurutku baik dan tidak ada apa-apa, mungkin cor bangun ya. Tapi ternyata dengan kulturnya Garut, kata kita gini loh, house rule-nya harus begini, susah. Apalagi yang diminumnya juga bikin ngagaleongnya, kita nggak jual, dia bekal. Kita larang loh, kita hanya makanan, bahkan dia ngasih tip hanya untuk sewa doang. Kan nggak tahu di belakang pintu dia mau apa. Iya, betul. Efeknya akhirnya ada yang antara ini harusnya tetangga itu rukun jadi berantem,
di sana juga nggak tahu dia membuka karena ekonomi seperti apa, akhirnya dia juga ya seperti itulah, seperti di mecet yang itu kan mungkin di pelosok RT juga dia nggak ngeh dengan persewaan ini aja gang-gang deket ini. Bagaimana itu perkembangan sosial yang di pelosok kosan ya? Apakah ada itu household-nya? Taunya household yang punya kos umpama jualan. Saya nggak ngerti kalau nggak sama-sama itu nggak kejaga loh sama Polsek dan Ramil Kota nggak kejaga. 6 orang itu berapa orang Kang Polsek? Personnya. Kalau di gang ini sama gang ini 13 gang aja itu repot. Akhirnya itu udah masuk kepada ya rencana untuk supaya sebelum SDM unggul atau petugas RT RW itu ya harus ada pembinaan yang terus gitu loh. Mau lewat budaya, agama, kalau seruan wajib itu kan udah jelas lah ya. Mudah-mudahan saya kemarin juga tadi kembali dengan diawali ada marawis, diligakan, hadiahnya monggo lah. Itu atur-atur aja sama yang inisiatif sekarang. Kita mungkin ada rate-nya kan, ini ada listrik, perawatan ini sekian. Mudah-mudahan kita merumuskan sampai munculnya angka untuk paling terbuka supaya gedung ini juga terselamatkan. Untuk perawatan. Upami abi tos teh kiat ruksak talang kumaha. Nah ini yang rancunya ya. Ketika dulu ada kan halo bos, nah ketika aku nggak ada dari mana? Cuman alhamdulillah aja ini masih kokoh. Ini masuknya desa apa sih ya? Desa Ciwalen. Kalau Garut Kota. Ini kan aset desa nih sebetulnya ya. Iya, aset desa untuk peningkatan perekonomian lah. Betul. Kalau misalkan ada support dari desa. Nah sekarang respon desa itu seperti apa? Respon desa untuk ini ada nggak sih gitu? Harus ada yang mau berjuang melakukan.